Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ciri-ciri konseling. Oke, yang pertama yaitu konseling sebagai proses yang dapat membantu pasien. Dan yang kedua, konseling bukan percakapan tanpa tujuan. Nah, ciri yang ketiga, konseling bukan berarti memberi nasihat atau instruksi pada pasien untuk sesuatu sesuai kehendak tenaga kesehatan lingkungan. Dan ciri konseling yang terakhir adalah konseling berbeda dengan konsultasi maupun penyuluhan. Dalam konsultasi, pemberi nasihat memberikan nasihat seakan-akan dia seorang ahli dan memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap tingkah laku atau tindakan pasien. Sedangkan penyuluhan merupakan proses penyampaian informasi kepada kelompok sasaran dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, baik semuanya. Dalam melaksanakan konseling ini ada 6 langkah yang harus kita ketahui yang biasa disingkat dengan 17. Sa adalah salam, sambut. T yaitu tanyakan, tu adalah bantu, selanjutnya J jelaskan, dan yang terakhir U ulangi. Oke, sekian konsultasi pasiennya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua ya. Pengertian inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Yang kedua, pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan, yaitu petugas inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas. Yang kedua, waktu pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan paling lambat 24 jam setelah konseling. Yang ketiga, metode inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan ini dilakukan dengan cara yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan seperti air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat. Dilakukan dengan menggunakan alat in situ untuk mengetahui kualitas media lingkungan yang hasilnya langsung diketahui di lapangan. Dan yang ketiga, uji laboratorium
Apabila hasil pengukuran in situ memerlukan penegasan lebih lanjut, dilakukan uji laboratorium. Uji laboratorium dilaksanakan di laboratorium yang terakreditasi sesuai parameternya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Niki Sulisti yang kemarin dari Puskesmas untuk melakukan inspeksi di rumah Ibu. Sudah kejadian kemarin ya, Bu. Apakah boleh saya masuk, Bu? Silakan, Bu. Setelah kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungan tadi di rumah pasien, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah di rumah pasien yaitu lingkungannya yang tidak bersih, yaitu seperti tempat sampah pasien tidak ditutup. Seharusnya tempat sampah di rumah pasien tersebut ditutup. Dan pasien juga tidak memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Seharusnya ada tempat sampah organik dan ada tempat sampah anorganik. Lalu tempat pencucian piring pasien disamakan saja dengan tempat pencucian lainnya seperti mencuci baju, mandi, mencuci bahan makanan lainnya. Seharusnya pasien memisahkan antara tempat mandi dan tempat mencuci piring. Masalah yang kedua yaitu pengolahan makanan pasien tidak adekuat karena pasien tidak memanaskan makanan sebelum dimakan kembali. Seharusnya pasien sebelum memakan makanan kembali, pasien harus memanaskan makanannya. Masalah yang ketiga yaitu perilaku pasien yang tidak higienis, seperti pasien tidak membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan ataupun sesudah beraktivitas apapun. Dan selanjutnya pasien juga jarang sekali mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Seharusnya pasien harus mencuci bahan makanan apapun sebelum dimasak. Dan juga pasien harus membiasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah beraktivitas apapun. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang dapat berupa yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Dan yang ketiga, pembangunan teknologi tepat guna. Dan yang terakhir, rekayasa lingkungan. Pelaksanaan KIE dilaksanakan secara bertahap agar masyarakat umum mengenal lebih dahulu, kemudian menjadi tahu, setelah itu mau melakukan dengan pilihan atau opsi yang sudah disepakati bersama. Rekayasa lingkungan, upaya mengubah media lingkungan, kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit baik yang bersifat fisik, biologi maupun kimia. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan hadir di penyuluhan keracunan makanan di sini. Baik, di sini keracunan makanan adalah kondisi yang muncul akibat mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi dengan organisme yang menular seperti parasit dan makanan yang dimasak dengan tidak benar. Penyebab keracunan makanan yang pertama, tidak menyimpan makanan dengan benar, seperti tidak menyimpan daging dan susu dalam suhu yang tepat. Selanjutnya, tidak memasak makanan hingga matang, seperti bakteri yang ada di dalam makanan tidak terbunuh seluruhnya, dan menyiapkan makanan tanpa mencuci tangan sebelumnya. Pertolongan pertamanya untuk mengatasi keracunan makanan ini, kita dapat meminum air putih sedikit demi sedikit, serta menghindari makanan yang merangsang seperti makanan pedas
atau makanan yang terlalu manis untuk mencegah muntah. Jangan minum obat anti muntah atau anti diare tanpa anjuran dari dokter. Baik gejala-gejala keracunan makanan di sini tubuh terasa lemah, kurang nafsu makan, mual dan muntah, sakit dan kram perut, lalu diare, demam, dan sakit kepala. Pencegahan keracunan makanan. Yang pertama, kita dapat pilih makanan dengan bijak. Dan yang kedua, bersihkan makanan dan alat memasak. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan pakai sabun sebelum atau sesudah memasak. Selanjutnya, kita dapat memisahkan tempat penyimpanan makanan matang dan tempat penyimpanan makanan mentah. Masak makanan hingga benar-benar matang dan merata. Dan panaskan makanan sebelum dimakan kembali. Perhatikan tanggal kadaluarsa bahan makanan yang telah kita beli di minimarket atau di pasar terdekat. Baiklah, sekian penyuluhan keracunan makanan dari saya. Semoga Ibu mendapatkan manfaatnya setelah mendengarkan penyuluhan saya.